Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desta Bayhaki Hasovansyah. NIM saya D602401115. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas riset yaitu wood plastic composite. Apa itu wood plastic composite? Wood plastic composite atau WPC adalah material komposit yang terbuat dari campuran serat kayu dan plastik. Campuran ini seringkali menggunakan bahan kayu sebagai penyusun dasar atau filler dan bahan termoplastik seperti PE, PP, PVC sebagai pengikat atau matriks. PVC menggabungkan kekuatan dan stabilitas kayu dengan daya tahan dan ketahanan plastik. Karakteristik. Yang pertama, sifat mekanik. Sifat mekanik material komposit PVC sangat erat kaitannya dengan apa saja yang menjadi campurannya. Kualitas-kualitas ini mencangkup antara lain kekuatan bahan, resistensinya terhadap air, kestabilan dalam perubahan suhu, juga kemampuannya bertahan dari pembusukan dan kondisi cuaca yang keras. Yang kedua, ketahanan terhadap air. PVC cenderung lebih tahan terhadap air jika dibandingkan dengan kayu utuh. Hal ini disebabkan karena plastik melindungi serat kayu sehingga meminimalisir sentuhan langsung dengan air. Akan tetapi, semakin tinggi kadar kayu, karakter serat yang menyerap air akan semakin menonjol. Yang ketiga, ketahanan termal. Material WPC tetap menunjukkan stabilitas termal yang baik selama suhu proses dijaga pada rentan 190 sampai 220 derajat Celcius. Pada kisaran suhu ini, fase kayu tidak mengalami degradasi signifikan, sehingga ikatan antar fase tetap terjaga dan performa mekanik tidak menurun drastis. Selanjutnya, proses pembuatan material. Yang pertama, persiapkan bahan baku. Komposisi utamanya meliputi plastik hasil daur ulang, yaitu PP, polyethylene dengan kepadatan tinggi atau HDPE, dengan dan polyethylene dengan kepadatan rendah atau LDPE. Di samping serat kayu dari pohon akasia. Serat kayu ini sebelum dipilah menggunakan ayakan dengan ukuran mesh 212, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya proses pencampuran. Pencampuran bahan dilakukan dengan pemanasan memakai teknik cetak tekan panas. Campuran antara plastik dan serat kayu ditempatkan di atas lempeng aluminium yang suhunya diatur berbeda menyesuaikan jenis plastiknya. Selanjutnya proses percetakan. Setelah dipanaskan selama 5 menit sampai plastik meleleh sempurna dan melimuti serat, campuran tadi didinginkan. Selanjutnya dipotong menjadi ukuran kecil yang disebut pelet. Nah, pelet-pelet ini selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan dengan bentuk standar atau dumbbell dan batang persegi panjang. Selanjutnya, proses pendinginan atau conditioning. Setelah proses pencetakan selesai, sampel komposit dibiarkan mendingin dengan sendirinya hingga mencapai temperatur ruangan. Kemudian sampel tersebut disimpan dalam ruangan khusus yang kelembabannya dijaga 65% pada 25 derajat Celcius selama sehari penuh sebelum akhirnya diuji. Hal ini dilakukan agar ukuran dan karakteristik mekanisnya stabil setelah terpapar perubahan temperatur saat percetakan. Penggunaan coupling agent dan adiktif. Untuk meningkatkan kemampuan kayu dan plastik saling menempel, digunakan bahan perekat seperti polypropylene yang telah dimodifikasi dengan melihat anhidrida atau MAPP. Selain itu, zat tambahan lain seperti pelumas, pigmen warna, serta zat antibakteri bisa dimasukkan untuk memperbagus mutu akhir dari komposit tersebut. Performa. Kinerja material wood plastic composite atau WPC sangat ditentukan oleh kombinasi bahan yang digunakan, metode produksi, dan tipe pengujian yang dilakukan. Karakteristik kerja ini meliputi daya tahan mekanik, ketahanan terhadap kondisi cuaca dan kelembaban, stabilitas ukuran, serta ketahanan terhadap serangan organisme seperti jamur dan rayap. Karena punya kekuatan tahan karat dan gampang dibentuk, WPC jadi banyak dipakai di berbagai macam industri. Contohnya WPC dipakai di bangunan, alat transportasi, mobil, sampai perabot rumah tangga.
Selain itu, pada kondisi lingkungan yang lembab atau basah, WPC menunjukkan kestabilan dimensi yang baik, asalkan proporsi serat kayu tidak terlalu tinggi. Penyerapan air bertambah seiring dengan meningkat rasio kayu. Sehingga pada rasio 40-50%, daya tahan terhadap kelembaban dan pembusukan mulai berkurang secara signifikan. Pengaplikasian material. Material ini biasanya diaplikasikan pertama yaitu konstruksi dan arsitektur. WBC memiliki berbagai aplikasi dalam industri konstruksi seperti decking. WBC digunakan untuk membuat lantai luar ruangan atau decking karena tahan cuaca dan mudah dirawat. Yang kedua, panel dinding. PVC digunakan sebagai panel dinding karena tampilannya yang estetis dan ketahanannya terhadap lembab. Yang kedua, industri otomotif. Komposit kayu plastik atau WPC sering dimanfaatkan dalam berbagai elemen interior mobil seperti panel pintu, dashboard, konsol tengah, dan ruang bagasi. Material ini sangat cocok karena memiliki bobot ringan dan lama penampilan mirip kayu asli. Yang ketiga, produk rumah tangga. WPC dimanfaatkan untuk memproduksi perabot taman, tempat pot, pagar, dekoratif, menyimpan sepatu, serta set dapur. Barang ini biasanya diolah dengan metode pencetakan injeksi atau ekstruksi untuk menciptakan bentuk dan desain yang menarik. Kesimpulannya, wood plastik komposit atau WPC adalah material komposit inovatif yang terbuat dari serbuk kayu dan plastik daur ulang. WPC menjadi pilihan bahan bangunan yang ramah karena menggabungkan sifat-sifat kayu dan plastik dalam satu produk. Kelebihan WPC meliputi ketahanan terhadap cuaca, serangga, dan jamur, serta mudah dirawat dan dipasang. Namun, WPC memiliki kekurangan seperti biaya yang lebih tinggi dan berat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu alami. Dengan memilih produk WPC yang berkualitas dan menjaga perawatan yang baik, WPC dapat menjadi solusi yang efisien dan ramah lingkungan untuk berbagai aplikasi dalam industri konstruksi dengan mengenal wood plastic composite WPC. Sekian persentase dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.